Kita mulai dulu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ikhwan Bidin Arsadakumullah, pertama tak lupa marilah kita senantiasa menambah rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla yang hingga pada kesempatan di malam hari ini kita kembali diberikan kesempatan untuk berkumpul bersama di Masjid Al-Falah ini dalam rangka untuk talabul ilmi. Insyaallah semoga niat kita lurus untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga Allah berkenan melimpahkan cahaya hidayahnya kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Ikhwan Bidin, kita akan lanjutkan pembahasan kita dari kitab Dalilus Sa'ilin. Kita sampai bab tentang ilmu. Saya lupa apakah ini sudah dibahas atau belum, tapi saya akan bahas ini dulu, tidak apa-apa. Misalnya sudah yang ulang gitu nggih. Bab tentang ilmu. Hadirnya kita di sini, berkumpulnya kita di sini termasuk salah satunya untuk thalabul ilmi. Nah, kita di sini bahas bab tentang ilmu. Ilmu itu apa? Banyak yang berpikir ya ilmu itu pengetahuan dan semacamnya. Tapi ilmu itu sendiri sebenarnya apa? Ilmu itu kalau secara istilah adalah mengetahui sesuatu dengan hakikatnya. Idrakas syai' bi haqiqatih, mengetahui sesuatu dengan hakikatnya. Jadi yang namanya berilmu itu bukan hanya sekedar pernah dengar, tapi paham. Itu bukan sekedar pernah baca, bukan sekedar pernah dengar, tapi yang namanya berilmu itu paham, ngerti. Ini yang kemudian perlu kita pahami. Kalau kemudian kita lebih lanjut lagi, yang dimaksud dengan ilmu-ilmu syar'i, yang dimaksud dengan ilmu, kalau menurut penjelasan dari salah seorang sahabat, beliau menjelaskan bahwasanya ilmu itu bukanlah banyaknya perkataan, bukan pula banyaknya hafalan. Hafal kosakata, hafal istilah-istilah, hafal berbagai macam dalil, bukan itu. Tapi menurut Ibnu Mas'ud, beliau mengatakan yang namanya ilmu itu adalah banyaknya rasa takut kepada Allah. Sehebat apapun dia dalam masalah kemampuan hafalannya, kalau tidak menjadikan dia semakin takut kepada Allah, berarti menurut Ibnu Mas'ud dia bukan orang yang berilmu. Maka marilah kita renungkan hal ini supaya kita dalam menuntut ilmu ini tidak salah arah. Karena banyak orang sekarang ini menuntut ilmu orientasinya ben pinter ngomong, pinter ceramah, pinter debat, menangan gitu. Bahkan tujuan awalnya itu memang sengaja karena kalah debat, akhirnya belajar hadir ke majelis taklim itu bukan dalam rangka mencari ilmu, mencari keridhaan Allah supaya lebih dekat kepada Allah, bukan, tapi golek dalil, gombales untuk membalas kekalahan debatnya dengan orang lain. Kulaan dalil itu. Maka semoga yang hadir di sini niatnya bukan itu, tapi niatnya benar-benar karena kita ingin memahami sesuatu al-haq, kemudian kita berusaha untuk memperbaiki diri.
Jadi jelas ya untuk masalah ilmu ini supaya nanti jangan salah. Karena sekarang banyak muncul orang-orang yang pintar ngomong gitu loh. Pintar ngomong gitu. Kalau dia itu disuruh berbicara, Masya Allah luar biasa, membuat kita terpukau. Tapi kalau dilihat oleh orang-orang yang arif, dia itu kosong, tidak ada apa-apanya. Kenapa? Ilmu yang dimiliki, dalil yang dipunyai, yang dia apa, tidak membuat dia bisa tawadhu kemudian tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Itu tentang ilmu. Nah, dalam masalah ilmu di sini ada dua hal yang perlu kemudian kita perhatikan. Ada ilmu yang wajib setiap muslim itu mencari, fardu ain. Jadi ilmu yang wajib untuk kita miliki masing-masing, ya mau tidak mau kita harus menuntutnya, mencarinya. Tidak bisa mengandalkan itu tetangga saya sudah ada yang paham, itu guru saya, ustadz saya sudah fakih, sudah mumpuni, saya tinggal ngikut. Enggak. Ilmu yang memang fardu ain, maka setiap orang muslim, setiap kita harus berusaha untuk mendapatkan ilmu ini. Harus berusaha ya. Nah, apakah nanti dapat atau tidak itu ya kembalinya kepada Allah. Tapi ikhtiar untuk mendapatkannya, untuk mencari ilmu itu tetap harus dilakukan. Nah, ini yang fardu ain. Ilmu yang semacam ini misalnya apa? Ilmu bagaimana tentang urusan-urusan agama kita yang pokok. Bagaimana tentang kita ini beriman kepada Allah dengan benar, supaya keimanan kita itu lurus, tidak bengkok. Kita harus punya ilmu. Kenapa kita ini berimannya kepada Allah? Kenapa kita harus percaya pada malaikat? Kenapa kita harus percaya pada Al-Quran? Kenapa kita harus percaya kepada Nabi? Kenapa kita harus yakin dengan adanya hari kiamat, tentang akhirat? Itu harus didasari ilmu. Supaya apa? Keyakinan kita kuat. Supaya kita tidak mudah dibengkokkan oleh berbagai macam aliran-aliran yang menyimpang. Bagaimana tentang sholat? Supaya kita juga tidak mudah bingung. Itu si A itu kok sholatnya modelnya kayak gitu, langsung begitu berdiri langsung Allahu Akbar, tapi kok ada yang begitu berdiri itu lama, ndak segera takbir, kadang-kadang takbir diulang beberapa kali. Ada yang sama-sama itu, ada yang pakai kunut, ada yang enggak. Ini yang benar. Nah, maka butuh ilmu paling enggak supaya kita ngerti cara beribadah kepada Allah dengan benar. Oh, ternyata di sini memang ada ilmu-ilmu macam-macam. Nah, dalam kondisi itu kita bisa milih. Misalnya memang itu dibolehkan untuk berbeda, dibolehkan untuk memilih. Dan ilmu-ilmu pokok, ilmu-ilmu yang pokok dalam urusan agama ini, maka kita wajib, setiap orang muslim harus ngerti caranya sholat. Oh, kalau saya sholat dalam kondisi sakit itu saya harus bagaimana? Oh, kalau ternyata sholat kita di perjalanan bagaimana? Kapan kita boleh untuk jama? Kapan boleh untuk dikosor? Kapan waktunya tuh? Kapan dibolehkan untuk tayamum? Kan gitu kan? Kapan boleh sholat dengan duduk? Ini kalau tidak tahu ilmunya, bingung. Ilmu tentang puasa misalnya, walaupun untuk prakteknya yang wajib itu dalam 1 tahun hanya 1 bulan ya, tapi butuh ilmu supaya tidak bingung. Ini saya sudah batal atau belum ya? Ini saya dalam perjalanan ini boleh enggak ya saya tidak berpuasa? Mungkin bagi muslimah ini bagaimana ya saya nanti
dalam kondisi semacam ini boleh nggak tidak berpuasa? Terus menggantinya dengan cara apa? Saya punya orang tua yang sudah sepuh, yang sudah lanjut. Ini bagaimana nanti mensikapinya ketika memasuki Ramadan? Haruskah dipaksa puasa atau bagaimana solusinya? Ketika kita ngerti terkait dengan hal semacam itu, insya Allah kita akan bisa beribadah kepada Allah, menjalankan agama ini dengan benar. Ini ilmu-ilmu yang kita wajib untuk mempelajarinya. Fardhu ain. Setiap muslim wajib berikhtiar untuk mempelajari ilmu itu. Ilmu tentang membaca Al-Quran misalnya. Bagaimana bisa membaca Al-Quran? Walaupun mungkin kita belum tahu artinya, setidaknya bacanya dulu. Nggak bisa kita ngandalkan baca Quran dan dibaca ke konco gitu. Ya, nanti kalau pas sholat gimana? Kita mau bacanya gimana? Itu. Nah, kemudian juga ada ilmu yang sifatnya fardhu kifayah. Nah, kalau fardhu kifayah itu tidak setiap orang Islam wajib memiliki, menguasai, tapi secara keseluruhan umat Islam itu punya kewajiban untuk mencari ilmu itu sampai kebutuhan umat Islam terpenuhi. Fardhu kifayah ini banyak yang dipahami secara keliru. Biasanya kalau memahami fardhu kifayah itu bagaimana? Nek wis enek sing nandangi sudah gugur kewajiban. Itu kan? Yang namanya kafah itu cukup. Sampai keperluan umat Islam itu terpenuhi, maka baru gugur kewajiban. Kalau belum terpenuhi, berarti masih punya kewajiban. Masih punya kewajiban untuk mencari ilmu itu. Umat Islam butuh dokter misalnya. Ternyata yang dibutuhkan oleh umat Islam itu ada 10.000 dokter se-Indonesia. Ternyata kok masih baru ada 9.999, kurang siji gitu. Seluruh umat Islam masih punya kewajiban untuk berusaha mempelajari ilmu kedokteran sampai tercukupi. Ini yang kadang-kadang kita tidak paham, atau mungkin kita kurang memahami istilah fardhu kifayah itu. Ya sekedar pokoknya ada yang menjalankan, ada yang sudah memenuhi, atau akhirnya sudah gugur. Padahal butuhnya 10.000 dokter, baru ada satu, ya wis lah, berarti kita sudah enggak berkewajiban untuk mempelajari ilmu kedokteran. Loh, wis enek siji. Ya enggak mungkin mencukupi kan gitu toh. Bahkan ada salah seorang ahli ilmu dari Mesir itu menyatakan, seandainya umat Islam itu butuh jarum jahit itu, jarum gitondong, kok ternyata belum bisa memproduksi sendiri umat Islam itu untuk memenuhi kebutuhan umat, masih menggantungkan dari orang kafir, maka seluruh umat Islam masih punya kewajiban untuk mempelajari atau untuk tadi menjadikan mereka supaya mampu memproduksi jarum itu sampai mampu, dan sampai keperluan umat itu tercukupi oleh umat Islam sendiri, bukan bergantung pada orang kafir. Ternyata kalau kita renungkan itu, golek ilmu itu ya ilmu yang harus kita pelajari ternyata masih banyak. Kenapa? Banyak perkara-perkara yang dibutuhkan oleh umat Islam itu belum bisa dicukupi oleh umat Islam sendiri saat ini. Ya sekedar minyak goreng aja kan masih bergantung pada ya pedagang-pedagang yang nakal kan.
memainkan stok, akhirnya terjadi kelangkaan. Kalau itu yang memainkan pasar itu adalah umat Islam, umat yang adil, yang ngerti tentang syariat Islam, ngerti tentang bagaimana hukum bermuamalah, tidak mungkin. Di dalam syariat itu dibolehkan menjual itu mengikuti mekanisme pasar, yang tidak boleh adanya penimbunan. Ya kalau harga tinggi karena memang paceklik, wajar. Kelapa sawit tidak bisa karena kena musibah, kena banjir macam-macam, akhirnya produktivitasnya sangat turun, sangat rendah banget ini. Atau kemarau panjang sehingga produktivitasnya sangat rendah banget, sehingga memang tidak ada barang, kelangkaan. Kelangkaannya bukan karena ditimbun, maka harga naik itu sebenarnya tidak masalah. Mekanisme pasar. Nanti begitu stok itu melimpah, maka harga akan stabil dengan sendirinya. Nah, kalau sekarang kan harga naik itu bukan karena gagalnya produksi rata-rata, tapi karena faktor apa? Permainan. Adanya orang-orang yang menimbun itu sehingga terjadi kelangkaan di pasaran. Nah, maka umat Islam butuh para pedagang-pedagang yang profesional. Selagi umat Islam itu belum bisa mencukupi keperluan perdagangan itu, ya, pengelolanya umat Islam, kita masih punya kewajiban untuk berusaha menjadikan diri kita ini seorang pedagang-pedagang yang baik. Ini contoh-contoh ya. Nanti silahkan diambil sesuai kemampuan kita masing-masing. Ini menjelaskan terkait dengan masalah ilmu yang fardu ain, setiap kita wajib untuk mempelajarinya, dan ilmu yang sifatnya fardu kifayah. Dan fardu kifayah itu sampai cukup. Misalnya ilmu tentang rukti jenazah, ya selagi memang itu sudah cukup, berarti sudah cukup, berarti gugur kewajiban. Tapi ternyata kalau itu belum cukup, kadang-kadang pas kayak awal-awal atau pertengahan pandemi tahun kemarin itu banyak sekali gitu, akhirnya kan barangnya kekurangan tenaga yang bisa ngerukti jenazah secara profesional. Maka setiap orang itu berkewajiban untuk mempelajari itu supaya bisa membantu. Ini terkait dengan masalah fardu kifayah, bisa dipahami ya. Nah, masalah terkait dengan ilmu ini, kita secara umum, bahkan ayat yang pertama kali Allah turunkan kepada Rasulullah SAW pun terkait dengan ilmu. Ingat kan wahyu yang pertama kali turun apa? Bukan Al-Baqarah kan? Walaupun Al-Baqarah itu paling panjang suratnya, tapi bukan yang pertama kali turun. Juga bukan yang paling pendek, sing cendak dulu Ina atau Ina itu ya enggak, atau Al-Asr juga enggak. Tapi yang pertama kali turun terkait dengan masalah perintah untuk ilmu, yaitu apa? Iqra, bacalah. Saya juga pernah sampaikan bagaimana sih kita ini membaca, kan itu tuh Rasulullah tidak ngerti baca tulis, ummi, buta huruf. Tapi ayat di sini yang diperintahkan di sini adalah Iqra, bacalah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Padahal Rasulullah itu buta huruf. Bagaimana Rasulullah membaca? Saya harus baca apa? Kok saya disuruh baca itu, saya baca apa? Saya itu buta huruf kok, enggak ngerti, enggak bisa baca kok. Maka maksud dari membaca di sini adalah mengambil ilmu, mengambil informasi, mengambil pengetahuan.
Yang namanya membaca itu secara hakikat bisa dengan membaca tulisan, bisa membaca keadaan, bisa melihat dengan pengamatan sehingga kita bisa mengambil informasi itu. Maka itu termasuk bagian dari membaca. Sehingga kita akan temui cara orang belajar itu juga macam-macam. Ada orang bisa belajar itu dengan cara ya dia membuka kitab, dibaca urut, kemudian ditulis, dirangkum. Ada yang semacam itu. Tapi ada juga orang yang ketika belajar itu caranya dia mendengarkan. Dia menyimak, ketika ada orang ngomong disimak, didengarkan. Ada juga dia itu cukup mengamati. Dia tidak membaca, tapi dia mengamati. Nah, cara belajar orang masing-masing orang berbeda. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita memanfaatkan apa yang diberikan oleh Allah itu untuk menambah ilmu kita, sehingga kita bisa mengamalkan perintah Allah, Iqra, bacalah. Tapi kalau sekarang insya Allah ya bisa baca semua ya, kecuali yang mungkin yang sepuh-sepuh gitu mungkin. Secara umum kita bisa baca. Yang menjadi masalah kadang-kadang malesnya kan itu kan. Nggih. Iya, seakan-akan kalau baca itu kan itu gaweane cah sekolah kan itu toh. Kalau sudah urusan kantoran, urusan pekerjaan, apalagi mungkin nyambi ke sawah, itu katanya kalau sambil nggawa buku gitu katanya kan ya mungkin oke wong alok kan itu toh. Coba kali ngarit atau kali macul gitu sanggup kitab gitu. Kira-kira apa komentar orang-orang? Kalau mungkin jaga toko sambil baca buku mungkin bisa. Tapi kalau pas ngarit atau apa itu macul ke sawah, pas leren itu buka kitab itu kira-kira istimewa gitu. Istimewa. Ning yo ketok ya golek yo angel gitu. Jadi terkait dengan masalah ilmu ini, alangkah rugi kita sebagai seorang muslim kalau kemudian apalagi saat ini sekarang ya, kok kita ini sampai tidak bertambah ilmu kita dengan bertambahnya umur kita, kok rugi. Kenapa? Sekarang itu fasilitas untuk mencari ilmu itu banyak banget, pengawasan atau kajian semacam ini banyak. Tidak sempat hadir. Sekarang itu lewat fasilitas teknologi juga kathah. Lewat YouTube, lewat Facebook, lewat Instagram, apalagi mungkin TikTok atau apa ya, macam-macam ada. Mungkin yang bentuk tulisan itu juga banyak. Lewat televisi, radio, banyak sekali kajian-kajian yang bisa kemudian kita ambil dari situ ilmunya. Yang menjadi masalah itu tadi, kadang kita ini tidak mau menyempatkan diri untuk belajar, untuk mencari ilmu. Padahal ilmu ini salah satu tanda bahwa Allah menghendaki kebaikan seseorang, itu salah satu tandanya adalah dengan dipahamkan terhadap agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjelaskan, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan baginya. Jadi ketika seseorang itu dikehendaki oleh Allah, dia mendapatkan kebaikan. Maka salah satu tandanya, salah satu caranya, dia akan difahamkan dalam urusan
agamanya. Maka kita berharap hadirnya kita di majelis taklim semacam ini, di kajian semacam ini, semoga ini menjadi tanda bahwasanya Allah menghendaki, menginginkan kepada kita atau pada diri kita hadirnya kebaikan. Kenapa? Dengan kita datang ke majelis ilmu, kita dapat ilmu, dan dengan ilmu itu kita bisa memperbaiki diri. Dengan ilmu itu kita bisa beramal dengan lebih baik. Dengan ilmu itu kita bisa menghindari hal-hal yang buruk. Kenapa? Kita punya ilmu, kita mendapatkan ilmu. Maka tanda Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba salah satunya adalah difahamkan terhadap ilmu. Maka ampun nganti aras-arasen dalam menuntut ilmu. Kenapa? Kalau sekarang ini fasilitas untuk mencari ilmu sangat mudah, beda dengan di zaman dahulu. Jenengan datang ke sini butuh waktu berapa hari? Datang ke sini butuh waktu berapa hari? Seminggu tadi. Untuk perjalanan ke sini dari rumah sampai ke sini butuh berapa lama? Tinggal lompat pagar ya Mas. Tinggal lompat pagar. Butuh 5 menit, 10 menit, 15 menit, 1 jam. Ada yang lebih dari 1 jam? Ada salah seorang ulama, beliau itu untuk mendengarkan satu hadis itu harus menempuh perjalanan selama 1 bulan. Dia mendengar ada salah seorang ulama yang pernah mendengar hadis dari Rasulullah, maka dia pengen ketemu dengan ulama itu supaya dia bisa mengambil hadis itu. Datangi. Zaman dulu tidak ada WA, tidak ada telepon. Kalau sekarang mungkin ada WA, ada telepon, tinggal telepon aja. Saya dengar kamu ya, jenengan dapat hadis ya, Mbok, tolong saya dibacakan. Mungkin gitu sekarang. Tapi waktu itu tidak ada sarana komunikasi semacam ini. Maka beliau akhirnya menempuh perjalanan itu, perjalanan yang cukup jauh, menempuh waktu kurang lebih 1 bulan hanya untuk 1 hadis. Dilakoni. Kita datang ke sini dapat berapa ayat, dapat berapa hadis. Paling jauh mungkin perjalanan setengah jam ya, dari Simo ya. Itu yang santai. Kita ringan sekali untuk menuntut ilmu saat ini. Maka alangkah menyesal ketika nanti sampai di akhirat kok kita ini datang kepada Allah tanpa membawa ilmu agama sedikit pun. Padahal ilmu agama itu jauh lebih fardu daripada ilmu matematika, daripada ilmu IPA. Sementara dulu dengan sekolah, waktu sekolah dulu itu pagi-pagi berangkat dilakoni udan-udan nggih golek payung nggih to. Waktu zaman sekolah itu supaya bisa sampai sekolah pagi grimis itu nekat berangkat. Mbok wis leren udan, ndak niki mboten prei kok. Gitu kan? Tetap berangkat. Itu untuk mencari ilmu-ilmu yang cenderungnya lebih terkait dengan urusan dunia. Tapi kadang-kadang untuk ilmu yang menjadi bekal kehidupan akhirat kita, seringkali kita ini justru malah santai-santai. Enggak apa-apa wis prai pisan we. Saya tak ikut pekan depan aja.
Pekan depan barengi lagi nek keperluan. Nah, wis pekan depannya lagi. Begitu pekan depannya lagi kita harus mangkat. Aku wis ra mangkat rong ping loro iki arep mangkat kok apa kewuh. Akhirnya leren. Ada ndak yang semacam itu? Ada itu. Semoga kita tidak. Semoga yang di sini tambah semangat. Oke. Nah, termasuk fadilah dari keutamaan dari masalah ilmu selain tanda bahwa orang yang diberi ilmu itu salah satu indikasi tanda Allah menghendaki kebaikan baginya. Orang yang memiliki ilmu terkait dengan ilmu agama itu juga orang yang paling takut kepada Allah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu atau ulama. Artinya apa? Orang yang berilmu harus takut kepada Allah lebih daripada yang tidak berilmu. Kalau orang yang berilmu kok tidak menjadikan dirinya semakin takut kepada Allah, maka patut dipertanyakan ilmunya. Artinya apa? Orang yang berilmu itu mestinya lebih hati-hati dalam menjalani hidup, lebih hati-hati dalam ngomong, lebih hati-hati dalam bersikap. Kenapa? Dia berilmu, dia tahu baik buruk, dia tahu apa yang bisa mendatangkan keridhaan Allah, dia juga tahu apa yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah. Ibaratnya ngeten, orang itu kalau tidak ngerti di situ itu banyak duri, maka jalan itu kan santai kan. Orang yang tidak ngerti lewat pertama kali jalannya itu ketok apik, ternyata mungkin di beberapa titik ada ceklungan. Orang yang tidak ngerti itu jalan santai mawon, jalan akan santai saja. Tapi orang yang ngerti di situ itu banyak lubang, maka dia itu akan hati-hati. Alon-alon sih, ceklungan kan gitu kan. Kenapa? Dia ngerti. Sama orang yang ngerti ilmu agama kok tidak membuat dia lebih takut kepada Allah, lebih hati-hati dalam menjalani hidup, patut dipertanyakan ilmunya. Jangan-jangan ini bukan karena Allah, jangan-jangan ini aliran sesat kan gitu. Tetap ilmu itu akan mewariskan rasa takut kepada Allah. Takutnya kepada Allah, bukan kepada manusia. Kemudian apa? Dengan ilmu itu Allah akan mengangkat derajat seorang mukmin. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Kalau dulu kayaknya pernah saya singgung ini. Allah itu mencintai, memilih hamba-hambanya, memilih di antara manusia itu hamba-hamba yang dicintai. Jadi ada sekian banyak manusia, Allah pilih beberapa di antara mereka yang dicintai. Dengan cara apa? Dengan cara diberikan keimanan di dalam hati mereka. Orang yang dicintai oleh Allah itu mesti orang yang beriman. Kemudian di antara orang-orang yang dicintai oleh Allah tadi, Allah pilih beberapa orang lagi yang diberikan keutamaan, yang diutamakan.
Dengan cara apa? Dengan cara diberikan ilmu pengetahuan. Maka cara yang paling mudah dan paling cepat untuk meraih keutamaan di hadapan Allah, meraih kemuliaan di hadapan Allah dengan jalan apa? Menjadi orang yang berilmu dengan landasan keimanan. Itu akan lebih tinggi pencapaiannya dibanding orang yang mencoba mencari keutamaan atau kemuliaan dengan harta, atau mungkin dengan kekuatan fisiknya, atau mungkin dengan pangkat dan kedudukannya. Cara yang paling baik untuk mendapatkan kedudukan mulia di sisi Allah yaitu dengan jalan ilmu. Semoga kita termasuk di dalamnya. Kita belajar di sini, telaten setiap pekan belajar. Semoga ini menjadikan kita sedikit demi sedikit menempuh jalan keutamaan. Dapat diamalkan. Tambah ilmu lagi, diajarkan, disampaikan kepada yang lain. Sehingga kita semakin lama level kita semakin tinggi di hadapan Allah. Walaupun mungkin di hadapan manusia ya wajar-wajar saja, tidak masalah. Tapi di hadapan Allah, insya Allah kita telah menempuh jalan keutamaan. Nah, kalau kita sudah ngerti dengan hal semacam itu, alangkah rugi kalau kita tidak bersemangat untuk belajar. Jadi jangan sampai kemudian kita ini rasa-rasan dalam belajar. Wis ngajine seminggu pisan rasa-rasan sisan gitu. Sasi isine ping 5. Nah, maka kita tetap harus berusaha. Ikhtiar. Bagaimana caranya supaya kita ini tetap semangat dalam thalabul ilmi? Caranya gimana? Ya golek konco. Itu termasuk cara memotivasi kita. Kenapa semakin banyak temannya itu semakin banyak yang mengingatkan, terus semakin banyak yang dipekewui. Ya kan gitu toh. Minimal itu sebelum kita ini lurus hati kita kepada Allah, minimal ada yang dipekewui dulu. Aku sing ngejak kok malah aku sing ngarasa-rasan yo isin. Nah, paling enggak gitu dulu. Itu sambil belajar notaati gitu loh. Walaupun nanti tetap kita ini endingnya harus beramal itu karena Allah, bukan karena manusia. Tapi dalam rangka untuk melatih, ya tadi, kadang-kadang kita memang butuh motivasi, butuh cambuk supaya kita bisa lebih semangat. Butuh enak sing dipekewui gitu. Itu prosesnya semacam itu. Ya kalau kita ini hati kita sudah bersih, keimanan kita ini sudah tinggi gitu, tidak butuh apa itu kita sendirian atau banyak orang, tetap saja kita ini sama dalam semangatnya. Jangan dibalik ya. Kita ini pengennya hati kita juga stabil gitu, stabil double K itu tidak boleh. Oke kancane ora oke kancane padha double K, ini tidak boleh ya. Jadi ini. Sebelum saya lanjutkan, mungkin ada yang mau didiskusikan. Kita kok udah ngantuk gitu. Gimana, ngantuk? Ewan, ada yang mau didiskusikan? Monggo. Ya ada, saya lanjutkan dulu.
Saking pentingnya ilmu ini ya, saking pentingnya ilmu ini, sampai kita ini diajari oleh Allah satu doa. Satu doa, yaitu apa? Doa untuk minta tambahan ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Dan katakanlah, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Ini doa yang diajarkan oleh Allah. Jadi Allah mengajarkan kepada kita satu doa supaya apa? Minta tambahan kepada Allah. Tambahannya apa? Tambahan ilmu. Jadi kalau minta tanduk itu tanduk yang diajarkan oleh Allah, tanduk ilmu gitu. Kalau hanya urusan harta gitu udahlah dipaket sama Allah, jatahmu sakmene. Tapi kalau untuk masalah ilmu, kita diajari oleh Allah untuk minta tambah. Ya Allah, nyuwun tambahan ilmu ingkang manfaat. Ini doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita mungkin sudah merasa tua, tidak masalah minta tambahan ilmu ini. Ini bukan hanya doa khusus untuk anak-anak. Doa kita juga sama, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, kan gitu kan? Maka kalau untuk ilmu itu agak tamak tidak apa-apa. Jadi kalau untuk ilmu itu agak tamak tidak apa-apa. Kenapa? Ya karena memang butuh. Waktu kita sedikit, ilmu itu sangat banyak. Ilmu itu sangat banyak, sementara waktu kita sedikit. Kalau kita tidak sungguh-sungguh untuk mencari ilmu, tidak mungkin kemput, tidak mungkin rampung. Apalagi dengan kemampuan kita. Dengan kemampuan kita ngaji buku ini sudah berapa lama ya? Udah lama banget ya, hampir 2 tahun baru segini rung nampung. Ini baru segini rung nampung gitu. Gimana nanti mau bahas kitab Tafsir Ibnu Katsir gitu? Itu terjemahannya saja 10 jilid. Lu ngau Fatihah 5 pertemuan ya Mas. Ini loh. Gimana nanti bahas Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Makanya kita boleh tamak masalah ilmu, semangat ngaten deh. Wah, kalau saya hanya ngaji sepekan sekali kita masih kurang, saya harus baca sendiri. Saya mungkin perlu diskusi. Saya datang ke para ustadz, para kiai. Saya pengen tanya, pengen konsultasi. Tidak masalah. Dalam rangka apa? Dalam rangka tadi minta tambahan ilmu pada Allah. Ya kalau sudah berdoa Rabbi zidni ilma, jangan terus ngalamun gitu loh. Karena ilmu itu bukan sebagaimana wangsit ya, cukup di tinggal semedi karo turu gitu terus ngerti-ngerti pinter itu, bukan kayak gitu. Butuh proses belajar kan gitu. Nah, ini yang kemudian kita perlu tambah semangat. Kesungguhan doa kita minta tambahan ilmu, kita juga harus mau belajar. Sama ya Allah, kula niki ngeleh nyuwun maem, nyuwun rezeki, nang ya turu gitu, ndak mau keluar bekerja. Yo ndak konsekuen dengan doanya. Sama anak sekolah, ya Allah kula pengen dados lare ingkang pinter, tapi tidak mau belajar.
tulanan main game, ya pinter nge-game kan gitu kan. Ini pentingnya kita belajar, pentingnya kita menuntut ilmu. Bahkan saking pentingnya Allah ngajari kita untuk minta tambahan ilmu. Dan kita semangatnya kan minta tambahan rezeki kan gitu toh. Minta tambahan rezeki. Padahal rezeki ini udah dipaket sama Allah, jatahmu sakmene. Kalau saya takut minta tambahan rezeki. Kenapa? Umurnya tambah cendek. Dan jatah rezeki langsung diweke di awal kan wis entek nanti. Rauman sing keri-keri. Tapi kalau minta ilmu ini kita boleh minta tambahan ilmu. Ini diajarkan oleh Allah. Tapi kalau rezeki, ya kita disuruh minta keberkahannya. Yang penting keberkahan dari rezeki itu. Walaupun ilmu juga kita juga butuh keberkahan ilmu. Karena ada ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang tidak bermanfaat. Masalah ilmu itu erat kaitannya dengan masalah hidayah. Salah satu jalan, salah satu wasilah Allah memberikan hidayah kepada seseorang itu ya salah satu wasilahnya dengan ilmu. Orang yang dekat dengan ilmu atau orang yang rajin, akrab dengan ilmu, insya Allah peluang untuk mendapatkan cahaya hidayah Allah lebih besar. Walaupun ada yang mungkin jauh dari ilmu, tapi Allah berikan hidayah kepadanya. Ada. Demikian juga ada, walaupun dia itu pegang ilmu itu tapi ibaratnya keledai yang menggendong buku kita. Dia hafal sekian banyak ilmu, tapi ilmunya tidak memberi manfaat kepada dia. Nggih enten sing kayak gitu. Tapi lazimnya yang akrab dengan ilmu itu lebih dekat dengan cahaya hidayah. Saking niku tingginya nilai ilmu ini di hadapan Allah, nilai hidayah ini di hadapan Allah, sampai Rasulullah SAW itu memberikan gambaran betapa besarnya ini. Fawallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min ayyakuna laka khumrun na'am. Demi Allah, seandainya Allah memberi hidayah kepada seorang laki-laki atas perantara kamu, atas wasilah kamu, maka balasannya lebih baik daripada kalian mendapatkan seekor unta merah. Unta merah itu unta yang paling berkelas, unta yang paling mahal pilihan, nilainya jauh lebih tinggi. Itu menunjukkan bahwasannya itu harta yang sangat istimewa. Ketika kita menjadi wasilah jalan hidayah bagi teman kita, tetangga kita, saudara kita, maka itu jauh lebih baik daripada tadi kita ini mendapatkan seekor unta merah. Kita ngobrol, mungkin ngobrolnya santai, tapi dengan obrolan kita yang tidak larut dengan obrolan yang sia-sia, kita singgung dikit masalah-masalah terkait dengan akhirat, terkait dengan masalah kematian. Akhirnya kok teman kita itu akhirnya kemudian sadar. Wah, aku ndang kowe ngomong ngono, aku malah dadi kelingan akhirat, kelingan pengen ibadah. Ayo aku ajarono salat misalnya, Mas. Aku wis lali. Saking lamanya dia tidak sholat itu sampai sholat itu lupa misalnya. Dia kemudian ada greget sholat karena obrolan dengan kita, maka pahala kita di sisi Allah jauh lebih baik daripada tadi
Kita ini seakan-akan kalau di dunia dapat seekor onta merah, dapat Avanza baru misalnya. Lebih utama kita bisa menjadi wasilah seseorang dapat hidayah. Maka walaupun mungkin hanya dengan obrolan santai, walaupun mungkin dengan sekarang ini nge-share tulisan, nge-share video nasihat, itu enggak masalah. Barangkali dengan kita nge-share itu di grup-grup, kok qadarullah ada yang buka terus sadar. Kita menjadi asbab, menjadi jalan hidayah bagi orang tersebut. Kita raru mongso, kita ya sekejar pokoknya nge-share lah. Kita lihat, oh ini penting, ini bermanfaat, ini kok bagus, udah di-share. Dari sekian banyak orang, ternyata ada satu atau dua yang kemudian dia tergerak hatinya, tersentuh hatinya, terbuka hatinya untuk bisa memperbaiki diri. Itu dapat pahala. Syukur kita yang bikin konten sendiri, nulis sendiri, kajian kayak gini dibikin rangkumannya, kajian tadi sekarang ini tanggal sekian ini gini isinya di-share ke grup-grup. Wah, ini kan ketika ada orang baca dan kemudian dari situ dia mendapatkan hidayah dari Allah, kita termasuk bagian dari sebab yang nanti akan mendapatkan imbalan pahala dari sisi Allah. Tidak masalah. Tapi sebelum itu kalau mau nge-share, yang penting didelok sih. Karena ada juga yang semangat nge-share gitu. Semangat itu nge-share sampai dia belum sempat baca, belum sempat nyimak, pokoknya di-share sih. Nah, ini juga kurang ahsan. Kenapa? Ya kita kan harus teliti dulu, dilihat dulu, disimak dulu. Kira-kira ini patut di-share enggak? Ini penting. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan, la hasada illa fisnataini rajulan atahu Allahul Qur'ana fahuwa yakumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar wa rajulun atahu Allahu malan fahuwa yunfikuhu ana al-laili wa ana an-nahar. Tidak ada hasad, dengki atau iri ya, kecuali dalam dua perkara. Artinya apa? Selain dalam dua perkara ini kita haram hasad, haram dengki. Kita dengki atau hasad, pengen gitu, berharap bu aku wae sing kayak gitu, maksudnya gitu. Itu pertama, pada orang yang diberi oleh Allah Al-Quran, diberi kepahaman ilmu tentang Al-Quran, kemudian ia mengamalkannya sepanjang siang dan malam. Dia gunakan Al-Quran itu sebagai rambu-rambu hidupnya sepanjang waktu. Maka kalau kita ketemu ahli Quran yang semacam itu, meri ora apa-apa. Hendahno yen koyo sing duwe ilmu kaya ngono kuwi awakku kok seneng. Misalnya yang semacam itu adalah anak saya, Masya Allah, bahagianya kan gitu kan. Boleh kita iri dalam perkara itu. Orang yang diberi ilmu Al-Quran dan dia menggunakan ilmu itu untuk menjadi rambu-rambu hidupnya, dia amalkan dalam kehidupannya, silahkan iri. Tapi jangan cukup iri tok, berusaha untuk menjadikan diri kita juga bisa memahami Al-Quran, punya ilmu terkait dengan itu. Seberapa ya semampunya. Nyambungnya mampunya satu ayat ya tidak masalah, satu ayat. Mampunya satu surat yang paling pendek ya tidak masalah. Syukur bisa satu Al-Quran penuh 30 juz. Tapi jangan dilebihi. Jangan dilebihi ya. Wah, saya wis apal Al-Quran ora guru 30 juz. 35 juz. Nah, sing 5 kok ngendi kan gitu kan. Nah,
cukup 30 juz saja. Atau laki-laki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka itu harta, kekayaan dunia, dan kemudian ia menafkahkannya di jalan Allah sepanjang siang dan malam. Bukan untuk dirinya sendiri harta itu, tapi digunakan untuk berkhidmat kepada umat, untuk beramal soleh. Kalau ada orang kaya yang semacam itu silahkan iri. Bukan iri dengan kekayaannya ya, tapi iri kita, dia mampu membelanjakan harta yang Allah titipkan kepadanya untuk kebaikan. Jadi misalnya ada orang mendengar gitu, orang itu baik banget ya, dia itu sering memberi hadiah ke tetangga-tangganya, bersedekah untuk kaum untuk apa, enak loh dari tonggo nih kono. Kalau dengar kabar itu jangan, wah enak ya, pindah ke sana, saya pindah ke kampungnya biar jadi tetangganya. Jangan kayak gitu. Tapi apa? Andai saya ini bisa seperti dia, tetangga-tetangga saya kan enak gitu loh. Ini yang harus mulai kita pikirkan. Karena ketika kita mendengar kabar-kabar semacam itu, seringkali kita ini enak ya jadi tanggone kan gitu kan. Harusnya bagaimana? Ketika kita mendengar contoh-contoh semacam itu, alangkah enak tetangga-tetangga saya kalau saya mampu seperti si fulan itu. Diberikan harta, tapi kita itu tidak iman banget untuk diri kita sendiri. Kita mampu membelanjakan itu untuk kebaikan. Nah, kita boleh iri dalam dua perkara tadi. Selain itu, iri, hasad, dengki haram. Selain itu, maka udah toh, seringkali kita ini irinya kan hal yang lain toh. Merinya dengan tonggone bangun rumah wapi gitu, ya Allah, rumahku kok geryang ini kan gitu, nelongsor. Tetangganya punya mobil atau kendaraan baru gitu, kita lihat kendaraanku kok wis umur banget ini wayahe di daur ulang. Mungkin kita semacam itu. Iri kita masih levelnya semacam itu. Nah, bagaimana kemudian kita mengupgrade diri, menaikkan level kita? Iri kita iri yang syar'i. Nah, jadi kadang-kadang itu ya iri syar'i. Nah, perlu nanti mungkin perlu kajian. Dengki yang syar'i. Masih banyak itu? Tidak apa-apa. Termasuk salah satu amal atau perkara yang tidak terputus pahalanya ketika seseorang meninggal itu adalah ilmu yang bermanfaat. Dengan ngajari 10 anak PPA, diajari ngapalke surat Al-Fatihah, dan dia pakai terus setiap sholat, dia membaca Al-Fatihah di setiap rakaatnya. Maka minimal murid-murid jenengan yang 10 tadi tiap hari itu kirim pahala membaca Al-Fatihah 17 kali kan gitu tuh. Niku kalau cuma sholat fardu, ternyata ini jadi anak-anak yang soleh, solihah semua. Sholat rawatib nggih dilakoni, tahiyatul masjid ya dilakoni, sholat duha, sholat malam ya dilakoni. Berapa banyak? Kata banget lah. Begitu kemudian kita sudah meninggal dunia, dia masih mengamalkannya, kita masih dapat. Bahkan ketika tadi dia kemudian sudah dewasa, ngajari kepada generasi di bawahnya, adik-adiknya, kemudian apa yang kita ajarkan diajarkan kembali, kita masih dapat pahala jariah dari ilmu yang bermanfaat tadi.
Maka jangan nuwun iku aras-arasan dalam menyebarkan ilmu semampu kita. Berlanjut itu. Insya Allah dengan itu ya mungkin kita ini sudah tidak mampu beramal karena kita sudah berjumpa dengan kematian, tapi masih banyak orang yang kirim pahala kepada kita. Kenapa? Dia mengamalkan ilmu yang pernah kita sampaikan, pernah kita ajarkan. Ya kalau mungkin mau jariah dengan harta, kalau dengan harta itu gimana? Begitu sudah tidak terpakai, kan sudah terputus kan? Punya anak ya kalau anaknya mau doakan orang tua, ya semoga anak kita anak yang soleh, solihah, mau mendoakan orang tua. Tapi kan juga sampai dia meninggal kan? Kalau sudah meninggal kan ya sudah selesai. Tapi kalau ilmu kan bisa terus. Ilmu bisa terus. Itu. Termasuk juga ini, mamda'a ila hujan kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an. Barang siapa yang menyeru, mengajak kepada suatu petunjuk, suatu kebaikan, suatu kebajikan, dia menunjukkan kepada hal yang ma'ruf, amal soleh, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang mengikutinya, tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun, tanpa mengurangi pahala orang yang melakukan sedikit pun. Jangan ajak-ajak, ayo makmur ke masjid, ayo do sholat jamaah. Ternyata ada 10 orang, ada 20 orang yang kemudian datang memakmurkan masjid. Dengan dapat pahala memakmurkan masjid dan dapat tambahan 20 pahala orang memakmurkan masjid yang mengikuti ajakan jenengan. Jenengan menunjukkan itu loh, ada tetangga kita yang membutuhkan pertolongan, dia sedang sakit, randuwe duit nggo berobat, ayo dibantu urunan misalnya. Akhirnya kemudian urunan kumpul, kemudian kita berikan untuk orang yang sakit tersebut. Maka kita mendapatkan kebaikan dan mendapat tambahan dari orang yang ikut andil dalam masalah itu. Ini pentingnya menjadi orang yang menunjukkan kepada kebaikan. Tapi kalau wong soleh sebaliknya menunjukkan kepada keburukan, itu nggak dapat keburukan sama. Wah, golek jiwa yang ngono kae lho. Aman saka pengawasan misalnya. Nah, kayak gitu itu dapat dosa gitu loh. Walaupun dia enggak mendem gitu. Tapi dia menjadi petunjuk jalan gitu. Maka hati-hati yang gitu. Menunjukkan kepada kebaikan dapat balasan kebaikan, dapat tambahan kebaikan. Menunjukkan kepada keburukan juga sama. Termasuk juga tadi ilmu yang baik, mengajarkan ilmu yang baik, maka mereka akan, orang yang mengamalkan itu kirim pahala. Demikian juga kita memberikan contoh, memberikan ilmu yang buruk, maka kita akan mendapatkan dosa dari orang yang mengamalkan tadi tanpa mengurangi dosa mereka. Kita memberikan contoh carane mbobol omah gitu. Ternyata itu tutorial kayak gitu terus didelok wong akeh nek sing ngamalke. Maka kita walaupun hanya sekedar iseng, walaupun sekedar kita ini yang ndak ngelakoni, tapi ternyata ada yang menjalankan. Nah, mereka itu kirim dosa pada kita. Ini loh, hati-hatinya di situ. Kemudian
perkataan dari para ulama salaf, misalnya dari kalangan sahabat, sebagaimana yang disampaikan oleh Ali, bahwa ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu akan menjaga kita, sementara harta kita yang harus menjaganya. Walaupun kita ngomong gitu, kita pengen rumah itu untuk melindungi kita, tapi prakteknya kita yang jaga rumah, kan gitu toh. Rumah yang jaga kita atau kita yang jaga rumah? Ngopeni kan kita nih. Coba omah niku ora dirawat, ora diopeni. Sesasi kan terus wujudnya terus napa? Kita yang punya duit, mestinya logikanya dengan punya harta itu akan mempermudah urusan kita. Tapi ternyata kita ini yang dibuat untuk repot menjaganya. Dengan bawa tas kosong, tidak ada duitnya, dengan tas isinya 100 juta gitu, kira-kira ditaruh itu santai mana? Santai yang kosong kan, pas gledake gitu tidak khawatir, dicangklong nyamburinya itu tidak masalah gitu. Tapi begitu ada duitnya, nanti tak kok mburi nanti disaut wong piye? Bingung sing ndokok gitu. Repot. Punya kendaraan itu ya gitu. Mestinya lebih memudahkan urusan kita, tapi prakteknya seringkali merepotkan. Apalagi kendaraannya baru, kayak kinyis-kinyis gitu. Wis repot itu. Mau parkir gitu was-was, hingga kesenggol ngiwa tengene berat kan gitu, gelo kan gitu kan. Betul kalau wes karuan berat sekalian kan gitu toh. Sepurang terserah, ora masalah. Malah tambah api hiasannya anu. Kan gitu kan? Ini menunjukkan bahwasanya harta itu, kalau kita diberi harta, kita yang harus menjaga. Tapi kalau kita diberi ilmu, ilmu yang akan menjaga kita. Ketika kita punya ilmu, maka ketika kita mau melakukan hal yang tidak benar, ilmu kita mengingatkan kita, jangan lakukan. Itu tidak benar. Itu tidak baik, kan betul enggak? Kenapa? Kita tahu ilmu. Itu. Kemudian harta itu akan berkurang ketika kita bagi, tapi kalau ilmu itu akan bertambah ketika dibagi. Jadi kalau punya ilmu jangan medit. Dong ilmu medit ngomongnya bodoh kan gitu kan. Ilmu itu ya, semakin kita bagi, insya Allah semakin bertambah. Jadi kan habis ngaji yang dipahami kemudian disampaikan kepada keluarganya atau disampaikan ke teman-temannya, kira-kira tambah apal, tambah nyantol atau tambah lupa? Wes ngapurane ya ilmu kuwi tak wekke karo tanggoku iki entek. Ndak ngoten to. Iki stok ilmu kuwi entek ini. Kok sik aku laan sik, ndak kayak gitu. Abu Al-Aswad mengatakan bahwasanya tidak ada sesuatu yang lebih mulia daripada ilmu. Para raja adalah penguasa manusia, tetapi para ulama adalah rajanya para raja. Jadi orang yang berilmu itu yang artinya yang menguasai. Pemimpin itu tareknya kepada para ahli kan gitu kan. Walaupun dia pemimpin, tapi kalau ada sesuatu dia konsultasinya kepada para ahli. Maka berbahagialah orang yang memiliki ilmu. Dan banyak lagi perkataan-perkataan dari para ulama yang menjelaskan tentang keutamaan masalah ilmu ini. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah, beliau pernah menjelaskan, laisa ba'dal faraid afdalu min talabil ilmi fahuwa nurun yahtadi bihil khair.
Tidak ada sesuatu yang lebih mulia setelah faraid, ilmu, setelah kewajiban. Apa-apa yang menjadi kewajiban kita, amal-amal wajib, amal-amal wajib, daripada menuntut ilmu. Jadi tidak ada suatu amalan yang lebih mulia setelah melaksanakan ibadah wajib selain menuntut ilmu. Karena ilmu adalah cahaya yang dengannya akan memberi petunjuk kepada orang yang bingung. Jadi setelah sholat fardu, puasa Ramadan, zakat, haji, maka kewajiban yang atau amal yang utama adalah thalabul ilmi. Amal yang utama menurut Imam Syafi'i. Kenapa? Dengan adanya ilmu, insya Allah itu akan menjadi cahaya. Kalau kita memiliki cahaya, insya Allah kita tahu jalan untuk melaksanakan kebaikan. Baik, itu insya Allah sudah jam 8:30. Ntar kita pondok ngantuk nih. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Monggo, 1 atau 2. Kalau tidak ada berarti sudah paham kan tentu. Juga tema Nggih, menawi saged insyaallah. Saya pun sering jamaah di jalan terus ingin kalau intikaf di masjid. Apakah kita ini harus tahiyatul masjid dulu atau langsung bisa intikaf di masjid? Maksudnya sudah di masjid atau udah di masjid, datang ke masjid, sholat jamaah, misalnya maghrib ya, terus sampai isya, apakah kita harus tahiyatul masjid dulu baru intikaf? Apakah boleh setelah maghrib itu langsung intikaf sampai isya? Kalau kita tahiyatul masjid itu sholat yang dilakukan ketika seseorang datang masuk ke masjid sebelum lenggahan. Berarti kalau sudah berada di masjid kita tidak disunahkan, bukan menjadi amalan sunnah untuk sholat tahiyatul masjid lagi, kecuali sampun medal meleh masuk lagi, keluar dari masjid balik masuk ke masjid lagi, maka silahkan tahiyatul masjid lagi. Ngoten insyaallah. Jadi langsung intikaf. Nggih, ngoten napa-napa. Karena sudah posisi di dalam masjid. Nggih. Karena salat tahiyatul masjid itu salat yang diperintahkan, dianjurkan untuk dilaksanakan ketika seseorang masuk ke masjid. Bahkan saking dianjurkannya tahiyatul masjid ini, ada kisah seorang datang Jumatan di masa Rasulullah. Kemudian karena Rasulullah itu posisinya sudah khutbah, dia langsung duduk mendengarkan. Maka Rasulullah memerintahkan laki-laki tersebut untuk berdiri untuk sholat tahiyatul masjid dulu 2 rakaat. Itu khotib itu boleh kayak gitu. Khotib itu boleh ngarah ke jamaah. Cuma di sini belum umum ya. Ampun terus langsung diamalkan sebelum dipahamkan jamaah. Khotib sudah berada di atas gitu, jamaah urung rapi, ayo kamu geser. Itu boleh gitu. Maju, boleh. Depan dulu dipenuhi. Itu khotib boleh. Noto jamaah atau ngatur jamaah itu khotib boleh. Cuma ini nggih. Ampun kemudian langsung dilaksanakan karena banyak ini belum lazim dilakoni. Biasanya khotib itu ya gitu, begitu ya sudah dia langsung menyampaikan nasihatnya kan gitu toh, menyampaikan nasihatnya sampai akhir. Misalnya ada yang ngantuk, kamu bangun, itu boleh gitu loh. Ini kenapa banyak kasus Jumatan itu khotibnya ngomong jamaah angler gitu loh.
Tapi khotibnya tetap ngomong. Ini kan berarti dia terus nasihati siapa kan ya tentu. Rasulullah mencontohkan, boleh itu belum salat tahiyatul masjid ya berdiri dulu, salat dulu 2 rakaat. Jadi boleh khotib itu mengingatkan jamaahnya di dalam khutbahnya. Masih itu dalam posisi khutbah boleh mengingatkan. Salah ngaten nggih untuk tahiyatul masjid. Baik, untuk yang lain mungkin monggo. Nggih. Yang dulu. Nggih. Ini ya seperti yang disampaikan tadi. Biasanya kita diwajibkan menuntut ilmu dari setelah kita sampai kita meninggal. Biasanya nanti kita akan diminta pertanggungjawaban apa yang telah kita dapatkan dari perbuatan ini. Apakah tanggung jawabnya diamalkan enggak? Padahal dulu para sahabat itu ketika minta nasihat atau minta ilmu dari Rasulullah, ketika dibacakan satu ayat atau mungkin satu hadis, minta berhenti dahulu dan sahabat tadi akan mengamalkan dulu. Beda kan dengan kita. Walaupun kita ini belajarnya setiap pekan sekali, tapi kan kemungkinan besar. Ini saya refleksi diri saya sendiri ya, yang selama kurang tahu. Banyak ilmu-ilmu yang belum diamalkan. Nah, ini bentuk pertanggungjawabannya seperti apa? Apakah ketika ilmu yang sudah kita dapatkan, kita belum melaksanakan atau melazimi, itu bentuk pertanggungjawabannya seperti apa? Apakah kita nanti akan mendapatkan dosa ketika ilmu tadi belum kita amalkan? Bahkan kita kan ada anekdot, aku serasa untuk ilmu orang untuk ilmu dosanya kita lebih sedikit kan, bukan harus begitu. Bentuk pertanggungjawabannya seperti apa? Mohon penjelasan. Baik nih. Ini memang sering kali pertanyaan semacam ini menjadi semacam hujah, alasan bagi orang yang malas menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu kewajiban. Mengamalkan ilmu itu kewajiban yang berbeda. Paham ya? Menuntut ilmu itu satu kewajiban tersendiri, sedangkan mengamalkan itu kewajiban yang terpisah. Nanti pertanggungjawabannya seperti apa ketika kita punya ilmu tapi kita tidak mengamalkan? Ya kalau kita memang sengaja menyepelekan meremehkan ilmu itu, meremehkan amal, nah ini kita berdosa. Jadi tidak adanya action, tidak adanya amal itu karena kita memang meremehkan. Itu berbeda dengan saya itu jane wis pengen nglakoni tapi karena mungkin tidak mampu, kan berbeda. Kondisinya berbeda. Walaupun cara yang terbaik sebenarnya sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat. Para sahabat itu apa? Beliau belajar, kemudian beliau berusaha mengamalkan. Setelah diamalkan, belajar lagi, diamalkan lagi. Ning level kita urung mampu semacam itu. Gitu. Level kita belum mampu semacam itu. Ada banyak hal yang membuat kita ini masih terhambat untuk mengamalkan sesuatu. Faktornya sangat banyak. Walaupun kita juga tidak boleh menyerah dengan faktor itu. Tapi memang butuh proses. Dalam tahap-tahap tertentu memang kita relatif. Kalau ilmu tentang mungkin sholat ya sudah kita berusaha dapat langsung diamalkan. Tapi kalau ilmu tentang noto hati itu kan tidak sesimpel itu. Misalnya ya, ilmu tentang ikhlas itu
itu harus tertuju pada Allah. Baru dilakoni mending rasa golek ilmu, rasa tambah ilmu. Ya gimana nanti kapan kita bisa ikhlas? Tapi kalau kita menyengaja untuk meremehkan ilmu itu, kita sudah dapat ilmu tentang keutamaan menuntut ilmu tadi, tentang perintah menuntut ilmu. Kita ngerti, aku jane yo ngerti golek ilmu ki wajib. Ning aku moh. Itu beda ya. Saya ngerti ada kewajiban sholat, tapi saya tidak mau. Ada penolakan, ini beda. Tapi kalau mungkin karena faktornya memang ketidakmampuan. Ada belajar tentang ilmu zakat, sementara memang dia belum mampu untuk zakat. Statusnya itu mungkin seharusnya penerima zakat. Apakah kemudian ilmunya harus dibuang, dilupakan? Kan boten. Ketidakmampuannya bukan karena kesengajaannya. Dia bahas tentang, mungkin pernah belajar tentang ilmu haji dan umroh. Apakah karena dia belum mampu haji dan umroh karena tidak adanya ragat, tidak adanya biaya, tidak adanya kekuatan untuk ke sana? Apakah kemudian ketika bahas tentang itu kemudian bahas tentang haji dan umroh, saya mending ramangkat? Apakah semacam itu? Enggak. Justru dengan adanya ilmu-ilmu itu kita mestinya ini berharap, ya Allah mampukan kami dalam beramal, dalam mengamalkan ilmu. Makanya kita yang diperintahkan, diajarkan oleh Rasulullah itu kalau minta tambahan ilmu, tambahi apa? Ilman nafi'ah. Rabbi zidni ilman nafi'ah. Ya Allah berikan tambahan kepadaku ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa menjadikan kami, kita, saya itu menjadi lebih baik. Lebih baik apa? Dalam ketaatan kepadamu. Nah, kalau menyengaja untuk meremehkan itu, wis ra diamalke ra apa-apa. Nah, ini loh yang jadi masalah itu. Atau bahkan memanfaatkan ilmu itu untuk urusan yang lain kan gitu toh. Bukan untuk memperbaiki tapi untuk menteri. Ada enggak orang yang punya ilmu tapi digunakan untuk menteri umat? Nah, nggih pun niku. Sing wonten niku tanggung jawabnya di hadapan Allah berat. Itu. Ilmu ini yang agak viral tentang sedekah. Balasannya itu janjikan oleh Rasulullah, janjikan Allah di akhirat, bukan di dunia. Misalnya di dunia dibalas itu ya sesuai dengan kehendak Allah, sekedar keutamaan saja, bonus lah. Tapi jangan itu jadi tujuan. Ketika ngajarkan tentang itu paling nggak nyontoni. Kita nganjurkan sedekah, tapi kita sendiri malah sing nampani gitu. Ayo sedekah. Kemana? Nih nganggonku. Nah, itu perampok. Mestinya itu sebagaimana contoh Rasulullah. Rasulullah itu nganjurkan sedekah, tapi Rasulullah itu juga ahli sedekah, ngoten lho. Saking semangatnya Rasulullah, saking beliau itu pemurahnya dan tidak bergantung pada dunia. Pernah sholat itu beliau tergesa-gesa karena teringat di rumah beliau masih ada sepotong emas yang belum disedekahkan. Khawatir nginep di rumah itu loh. Kalau kita ya khawatir dijikuk bocah kan itu toh. Podo khawatir tapi beda. Khawatir konangan ibune bocah-bocah. Waduh mau jatah bayaran mau urung tak singkirke saka saku, malah konangan ibune bocah-bocah serauman mungkin gitu. Tapi kalau Rasulullah enggak kayak gitu. Saya enggak ingin harta itu nginep di tempat saya.
Makanya saya tadi bersegera untuk memerintahkan kepada keluarga supaya itu segera disedekahkan. Nah, beliau menganjurkan sedekah, tapi nyontoh nih sedekah. Nah, ini kita ayo memang tidak sesederhana itu dalam mengamalkan. Yang penting kita ini berusaha. Walaupun memberi contoh juga tidak harus mesti paling oke, tidak. Sesuai dengan kemampuan. Proporsional. Yang penting kita ada ikhtiar yang sungguh-sungguh dalam mengamalkan ilmu. Ikhtiar kita tenanan, bukan hanya tadi wah aku ngono ora mampu, padahal belum pernah mencoba. Lah ya ora mampu kok iso ngomong ora mampu ning ndung tau nyoba, itu kan berarti wegah gitu. Mbok yo ngomong aku ngono wegah itu lho. Kan nganggo dalil barang kan Mas Tatok tumen. Nah ini yang perlu kemudian kita benahi ya. Nah, nanti akan menyesal. Minimal itu orang yang berilmu kok kemudian tidak mengamalkan ilmunya. Sementara kemudian ada orang lain yang mengambil ilmu darinya dan diamalkan. Nanti di akhirat dia akan menyesal banget. Itu dulu sinaune karo aku malah, tapi ternyata dia pahalanya lebih banyak dari aku. Kenapa? Dia ngamalkan aku orang. Atau bahkan itu ada kisah itu. Orang yang dimasukkan ke neraka salah satu golongan yang dimasukkan neraka itu, kemudian di neraka itu diejek sama orang-orang ahli maksiat di dunia. Loh, kowe dhisik kan wong saleh. Apa kok mlebu neraka bareng awakku? Bareng kita. Lha kan salah satu lagi. Ya aku dulu ketoke apik ning asline iki ora apik gitu lho. Ya, khususnya orang munafik gitu loh. Ketoke kan bisa pinter ning ra ngamalke ilmuku gitu loh. Aku pinter ngomongi, pinter nasihati, pinter ceramane ora iso nglakoni gitu. Jarkoni. Tapi memang sengaja gitu loh. Memanfaatkan saja. Memanfaatkan ilmunya. Bahkan dia memang itu jadi pekerjaan. Ini yang perlu hati-hati. Tapi kalau kita tidak mengamalkan itu karena ketidakmampuan kita, benar-benar kita sudah berusaha mencoba tapi memang belum mampu. Nah, itu semoga Allah memaafkan. Dan jangan sampai kita meninggalkan menuntut ilmu karena takut tidak mampu mengamalkan. Dosanya double. Dosanya lebih pokok gitu. Dia terhalang dari beramal karena apa? Dia tidak punya ilmu. Dia dosa karena tidak mau menuntut ilmu. Dosanya double. Jadi dosaku cilik, ya enggak, lebih oke. Loh, kamu dosanya lebih pokok kok. Lebih pokok. Ibaratnya pohon dosa, dia itu malah itu nggon bagian bongkote itu loh. Kenapa dia tidak bisa beramal? Karena dia tidak mau menuntut ilmu. Dan dia tidak punya ilmu itu karena dia memang tidak mau. Beda kalau kita tidak ngerti ya. Kalau kita tidak ngerti, kita bisa terbebas dari hukum. Tapi kalau kita tidak mau ngerti, nah itu jadi masalah. Nanti insyaallah. Ada lagi yang lain? Insyaallah semoga apa yang kita pelajari kali ini bermanfaat, menambah motivasi kita dalam thalabul ilmi. Semangat kita juga untuk mengajak yang lain, menyebarkan ilmu, dan kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah melimpahkan cahaya hidayahnya kepada kita semua dan memampukan kita
untuk bisa mengamalkan ilmu yang telah Allah pahamkan kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.